Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Ya, kita kemarin sampai mana? Sujud sahwi ya. Yang sampai sini kan? Kemarin sampai wassalam ya? Ya, untuk wa in sabbaha wa amalun mustaksarun ini kita tinggalkan aja ya. Kita ambil yang ini. Wa in ata. Ya, baca dulu. Ustazah mau. Zahratus Syifa. Oh, Masya Allah, ada dia Zahratus Syifa. Zahratus Syifa, ikra'i Zahra. Zahratus Syifa. Wa in ata. Iya, salah. Naam, al-an man qori ahnaf. Siapa nih qori ahnaf ini, Nak? Siapa? Ayo, ini siapa ini yang punya akun namanya qori ahnaf? Hah? Coba buka kamera qori ahnaf. Siapa ini qori ahnaf? Ayo, siapa yang merasa ada nama keluarganya qori ahnaf? Ayo, ini dia buka mic ini. Ayo, man anti, Nak? Siapa anti qori ahnaf? Enggak ada. Oke. Ba'daha ikra'i Hilwani. Hai Hilwani. Wa in di sini, Nak. Wa in ata, ulangi lagi. Ata. Naam.
Naam, maratan udah nak. Sekali lagi. Ali Azizah. Mawdi'ihi. Naam. Ya, dengar ya. Saya jelasin. Wa in ata biqaulin masyru'in fi ghairi mawdi'ihi ka qira'atin fi sujudin wa qu'ud. Apabila wa in ata dan apabila ata biqaulin masyru'in, ada suatu ucapan yang disyariatkan, ya, apabila ada suatu ucapan yang disyariatkan di selain tempatnya, fi ghairi maudi'ihi, di selain tempatnya, di ghairi, selain maudi'ihi, selain tempatnya. Ka qira'atin fi sujudin wa qu'udin, seperti membaca doa sujud ketika duduk. Nah, gitu kan, itu memang ada perkataan yang disyariatkan, tapi dia tidak dibacanya di tempatnya. Contohnya, kita disyariatkan membaca Subhana Rabbiyal Azim, tapi kita membacanya ketika duduk dua di antara sujud. Ya, duduk di antara dua sujud kita baca Subhana Rabbil Azim. Pernah nggak kayak gitu, salah tempat baca? Ayo, jujur, pernah nggak? Pernah kan? Pernah. Nanti bangun dari sujud tiba-tiba dibacanya Rabbana walakal hamdu. Kok ini Rabbi firli warham, seharusnya kan itu, tapi kita salah. Rabbana walakal hamdu kita bilang kan. Pernah nggak ngerasa ada salah begitu? Ayo, pernah melakukan kayak gitu? Pernah ya. Nah, ini dia bagaimana hukumnya. Wa tasyahhud fi qiyam, ataupun dia membaca tasyahud ketika berdiri, kan bukan di tempatnya, ya kan? Ya. Wa qira'ati suratin fil akhirataini lam tabtul. Ya. Nah, semua ini termasuk membaca wa qira'ah, membaca surat di 2 rakaat terakhir, maka hukumnya tidak batal, tidak batal ya. Ya, karena 2 rakaat terakhir itu kita hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya, kita membaca surah itu di 2 rakaat pertama. Bagaimana Ustazah kalau saya lupa setelah membaca Al-Fatihah, refleks Ustazah? Ya, refleks baca apa? Umpama surah Al-Lahab,
surah Al-Ma'un. Dan ternyata itu sudah rakaat yang ketiga ataupun yang keempat. Bagaimana Ustazah? Ataupun yang kayak tadi, oh Ustazah, ana salah baca doa i'tidal ketika duduk di antara dua sujud. Seharusnya kan yang dibaca Rabbighfirli, tapi ana salah bacanya Rabbana walakal hamdu. Bagaimana Ustazah? Apakah sholat saya batal atau tidak? Tidak batal ya. Jadi hukumnya tidak batal. Walam yajib, dan juga tidak diwajibkan lahu sujud. Walam yajib, dan tidak diwajibkan. Ya, lihat bukunya ya nak, buku Antuna. Terus lihat layar yang Ustazah tunjuk biar Antuna tahu yang mana yang Ustazah baca yang tidak wajib itu yang mana. Lihat buku kalian juga ya. Walam yajib, dan tidak wajib lahu baginya sujud, dan tidak wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi. Bal yusra, bal ya, akan tetapi yusra disyariatkan, enggak wajib tapi disyariatkan. Lebih baik sujud karena kita salah membaca. Tapi kalau ana enggak sujud gimana Ustazah? Salat ana sah apa enggak? Tetap sah, tapi alangkah baiknya dan itu disyariatkan hendaknya melakukan sujud sahwi ya. Paham? Paham nak? Nah, ya itu masalah yang pertama. Ini masalah yang kedua. Yang masalah yang kedua, wa in sallama ya, dan apabila dia salam ya, dia salam qabla itmamiha, sebelum penyempurnaan salatnya, amdan, secara sengaja ya. Wa in sallama, apabila dia melakukan salam qabla itmamiha, sebelum penyempurnaan salatnya, amdan, secara sengaja, batalat, hukumnya batal. Dia salat isya, di rakaat ketiga dia langsung salam secara sengaja, maka itu batal salatnya, harus salat lagi ya. Wa in kana sahwan, nah ini masalah yang ketiga. Wa in kana sahwan, apabila dia lupa, summa dzakara qariban, kemudian dia mengingatnya dalam waktu dekat, entah itu sekian detik ya, atammaha wa sajada ya. Apabila dia lupa, umpamanya contoh dia salat isya ya, kemudian di rakaat ketiga dia melakukan tasyahud akhir ya kan, dia lupa satu rakaat ini ya. Ini masalah yang ketiga ini, dia lupa kemudian dia ingat udah salam, ana baru 3 gitu, maka dia langsung bangun lagi untuk rakaat yang keempat, kemudian sujud sahwi ya. Kita udah salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ana masih rakaat ketiga, dalam hati langsung bangun, baca lagi Al-Fatihah, langsung di tangannya ya, di tangan kanan memegang tangan kiri, langsung baca Al-Fatihah, alhamdulillah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir ya. Jadi tidak usah mengulang dari pertama, cukup disempurnakan saja. Berapa yang tinggal segitu. Nah, masalah yang ke berapa sekarang? Yang tadi yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat sekarang. Wa intallal faslu, apabila masanya itu berkepanjangan,
sampai 5 menit ataupun 2 menit gitu ya. Au takallama, ataupun dia udah salam ya, kanan kiri dia berbicara li ghairi maslahatiha, tanpa bukan tentang maslahat sholat itu, maka hukumnya batal ya. Apabila masa jaraknya itu sudah kepanjangan, contoh dia sholat di isya tadi, ternyata dia di rakaat ketiga sudah melakukan tasyahud akhir, kemudian udah panjang nih, udah 3 menit 2 menit, baru diingat-ingatnya lagi, kayaknya tadi baru 3 rakaat. Nah, kemudian dia udah banyak berbicara sama orang begini ya, maka hukumnya batal. Maka dia harus mengulanginya. Tapi kalau dia lupa, ya udah, sampai besok pagi dia nggak ingat, ternyata dia melakukan sholat isyanya 3 rakaat, ya udah nggak apa-apa, namanya lupa, balik lagi ke asal ya. Walimasal fi, ini nggak usah ya, fisul biha, seperti berbicara ya berbicara yang nggak maksudnya yang nggak bermanfaat. Nah, pokoknya intinya berbicara setelah melakukan udah berkepanjangan waktunya tadi, tapi dia berbicara yang nggak penting, baru dia ingat, maka sholatnya batal. Walimaslahatiha ingkana yasiron lam tabtul, apabila untuk kemaslahatannya, untuk kebaikannya, maka tidak batal. Contohnya, Anasya salat di samping Nayara, Anasya salat Isya tapi 3 rakaat, baru Nayara di sampingnya, baru Anasya bertanya, Ana tadi 3 rakaat apa 4? Itu kan untuk maslahat dia ya kan, dia mau bertanya, dia berbicara tapi untuk kemaslahatannya, untuk kebaikannya. Nayara, Ana tadi udah 4 rakaat apa belum? Kata Nayara, belum, nanti masih 3. Maka langsung berdiri, sempurnakan ya 1 rakaat lagi. Paham? Waqahqahatun kakalamin, seperti terbahak-bahak, ketawa terbahak-bahak ya, itu juga membatalkan sholat. Paham? Paham? Karena paham sudah tanya dulu sama si Tengku Akila. Saya suka kali sama Tengku Akila ini. Ini siapa murajaah itu? Matikan dulu nak, nanti kita masih belajar fikih, nanti murajaah ya. Ayo Tengku Akila, coba jelaskan dulu sama Ustazah apa yang anti pahami dari penjelasan Ustazah hari ini, ayo. Tengku Akila, Tengku Akila Abdullah. Ayo nak. Tengku Akila, nanti dengar itu, nggak mau nanti buka mic-nya kan? Oh Akila, anak ustazah yang masya Allah, yang baik budi. Tengku Akila nggak ada? Khairunisa, ya nak. Apa yang nanti pahami? Khairun nisa, gak ada juga. Allahu Akbar, kacau lah kita ini, cuma akunnya aja yang ikut. Pantas dunia maya makin pintar ya nak ya.
tanya hukum ke dunia maya, ya kan? Apa hukum ini? Buka Google, buka ini, iyalah kayak gini lah ini, ikut Zoom, akunnya aja yang ikut, dialah yang dengarkan. Oh begini ternyata hukumnya. Siapa lah Ustazah? Tanya ya. Hilwani lah Hilwani. Ya Hilwani. Apa yang anti pahami? Apa hukumnya? Tidak batal, tidak batal ya. Terus apa lagi? Iya. Naam. Nah, jadi tatkala antunna melakukan bacaan yang salah tadi, baca iktidal di antara duduk di antara dua sujud, ataupun membaca tasyahud ketika berdiri, ataupun membaca surah di dua akhir rakaat, maka tidak batal sholatnya. Kemudian tidak wajib untuk sujud, tapi disyariatkan. Hansa usah tanya. Nah Hansa, anti sholat maghrib di rakaat kedua anti langsung salam karena ngantuk kali mau sholat, mau tidur lagi anak ya, udah ngantuk dia. Kayak mana hukum sholatnya? Batal apa enggak Hansa? Iya. Naam, Masya Allah batal karena itu dilakukan secara sengaja, maka batal hukumnya. Nah, kemudian Danisha Putri, ayo Danisha Putri sudah mau tanya. Nah, Danisha ada? Ayo Danisha Putri Humairah. Kalau seandainya anti sholat maghrib, sholat zuhur, anti sholat zuhur ada berapa rakaat? 4. Tapi anti 3 rakaat, lupa anti. Ternyata anti melakukan sholat zuhur 3 rakaat. Nah 10 menit kemudian anti udah nyuci piring, udah makan. Anti ingat, oh ana ternyata 3 rakaat tadi, bagaimana? Naam, batal ya. Jadi kita harus ulangi lagi ya. Begitu. Ahsanti, barakallahu fiik. Naam, taib. Waktu kita udah habis ya. Silahkan dicatat, dibaca ulang-ulang. Kalau Ustazah menjelaskan, tulis. Antuna apa yang Ustazah jelaskan di buku tulis. Kalau ada yang nggak paham, silahkan ditanya, Ustazah ana tadi nggak paham yang begini. Begitu ya. Jangan hanya diam. Oke. Nah, kemudian Ustazah hari ini lumayan Ustazah sangat senang karena yang masuk sampai 32, 29, 28 ya. Daripada sebelumnya cuma 21, 19, 18 ya, entah kemana-mana udah orangnya. Oke, naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.